Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di Kota Sidoarjo, tepatnya di lahan Ibu Hajah Lili Ismaniah. Leres Ji Buje? Sapal berarti aku. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung ke lahan Bu Hajah Lili. Tadi ada acara seneng-seneng mawon ngoten nggih. Ada acara seneng-seneng dibarengi makan-makan, intinya syukuran. Ada rezeki lebih ngoten nggih Pak. Padahal rezeki ini lebih terus, Cuk. Amin. Ini tanaman 45 HST dan di sini saya hanya ingin sedikit menjelaskan dari tanam pertama dan saat ini sudah banyak perbedaan di buah-buahnya. Yang jelas perbedaan yang paling terlihat sudah tanpa pendampingan Gusman Bojonegoro, bawang merahnya sudah bagus. Alhamdulillah tanamannya 45 HST, ada sedikit kendala 45 HST, sudah ada yang sedikit ngeloyop, tapi pada intinya tanamannya semuanya bagus. Dan insektisidanya menggunakan SPP. Tok, SPP tok, dan alhamdulillah aman dari ulat. Aman. Ini pekerjanya juga dari Bojonegoro Pajeng, Pajeng, jadi tetanggane Mas Ucup. Saat ini sedang ditemani Abah. Abah itu jarang ke lahan, jadi kita tanya menurut versi Abah tanamannya Abah ini sudah seperti apa, karena yang ke lahan selalu Bu Hajah. Monggo sambil memperkenalkan diri Pak. Ya. Perkenalkan, saya Sadana dari Kerembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, ini kunjungan yang kesekian kalinya dari Pak Guru Gusman Bojonegoro. Alhamdulillah, tanaman kami mengikuti apa yang telah disarankan oleh Pak Guru Gusman Bojonegoro. Alhamdulillah bisa dilihat sendiri. Tanamannya hijau royo-royo. Bagus. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti panennya memuaskan. Itu, Pak. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan nanti tanaman ini harus diapakan, monggo Bu Hajah kasih sedikit sambutan untuk petani supaya semangat. Karena saya pertama ke sini Bu Hajah ini semangat. Monggo. Ya, saya petani pemula tapi yang selalu semangat ini. Nah, terus walaupun pertama kali itu ruginya banyak, tapi ya tetap semangat saja, kita jalani. Nggak usah sedih. Pokoknya kita berjuang terus, semangat terus. Terima kasih. Jadi untuk pertama itu pembelajaran yang memang kalau dibilang pertama harus sukses itu belum tentu, karena kita butuh tahu, paham tentang budidaya bawang merah. Karena kebanyakan petani pemula itu belum tahu dasar-dasarnya tanam bawang merah, sudah berani tanam bawang merah dan hektaran lagi. Karena terlalu semangatnya, menurut saya itu terlalu semangatnya Bu Hajah ini. Jadi pokoknya habis olah lahan langsung tanam, langsung gini. Dan sekarang sudah mulai paham tentang budidaya bawang merah. Alhamdulillah. Yang saat ini benar-benar beda jauh dengan tanaman yang sebelumnya Bu Hajah ya. Jadi sangat bagus, cuman tanaman ini agak sedikit kurang kokoh. Ini untuk teman-teman semua, ini ilmu Cup, dengarkan. Ojo ketawa Cup, nah ilmu ini didengarkan dengan serius. Ini tanaman kurang tegak karena memang menurut Gusman Bojonegoro masih terlalu over nitrat, tidak diimbangi dengan fosfat dan kalium. Kalau mau pengen murah dan pengen tegak tanamannya, itu bisa menggunakan air rendaman semen. Tapi sekelas Pak Haji Sadana dan Bu Hajah Lili Ismaniah jangan menggunakan air rendaman semen, nggak pantes. Bisa beli silika. Jadi silika itu penting ya Mas ya. Jadi untuk memperkokoh tanaman itu bisa menggunakan kandungan yang ada, obat yang ada kandungan silikanya. Kalau
kaliumnya juga harus ditinggikan. Jadi seperti ini, kalau mau memakai pupuk daun jangan pupuk yang tinggi nitrogennya. Jadi kandungannya harus kalium tunggal karena kita fokus ke umbi. Contoh kalium tunggal bisa menggunakan KCL wet, bisa menggunakan MKP. Tanaman yang sudah 45 HST jangan dipupuk dari akar, terlalu lama responnya. Jadi kita bantu lewat daun. Dan untuk aplikasi daun itu nunggu matahari sudah tidak kuning lagi, Mas, agak tinggi sedikit. Itu saat stomata terbuka. Jadi tanaman bisa berfotosintesis kalau stomatanya itu sudah terbuka. Kalau pagi di atas jam 7 sampai kurang lebih jam 10. Kalau sore itu di atas jam 3. Stomata terbuka itu lebih lebar saat sore hari. Tapi saya sarankan untuk spray pagi hari karena biasanya sore hari itu hujan. Jadi lebih bagusnya orang kerja kan pagi, Pak Haji ya. Jadi pagi walaupun stomata itu terbuka, lebih besar saat sore hari. Oke, untuk kelanjutannya saya akan sedikit menjelaskan tentang Citropin Plus. Murni menggunakan Citropin Plus. Murni. Tidak sampai apa-apa. Kesel. Habis uang banyak kemarin itu. Habis uang banyak pakai pabrik masih serangan ulat. Semuanya ini Tidak mempan. Keunggulan dari SPP ini tidak resisten. Apa, Jup? Oh, tidak kebal. Makanya jika rutin menggunakan ini, maka hama yang ada di lahan kita itu gampang untuk diberantas. Dan Bu Haja ini sudah langganan. Jadi sudah berkali-kali menggunakan Bu J. Jadi semuanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Cara kerja dari SPP ini yaitu merusak sel jaringan dari hama itu sendiri. Jika sel jaringan hama itu rusak, maka hama itu tidak punya nafsu makan. Dan jika sudah tidak punya nafsu makan, ujung-ujungnya kemana, Cuk? Mati. Itu keunggulan dari Citropin Plus. Jika Citropin Plus di daerah jenengan itu belum terlihat ampuh, maka konsultasilah kepada ahlinya. Karena jenengan insya Allah belum tepat pemakaiannya. Tapi ada petani yang saya dampingi itu menggunakan SPP juga dimix dengan obat pabrikan. Katanya juga ampuh, walaupun saya tidak pernah menyarankan untuk ngemix. Jadi untuk SPP jangan dimix, pakailah tunggal. Insya Allah kalau rutin memakai, hama itu benar-benar tidak akan bisa kebal di lahan kita. Keunggulan dari Citropin Plus ini ada pestisida nabatinya. Jadi benar-benar ini komplit. Dan untuk tahun ini sudah terjual lebih dari 12.000 liter. Alhamdulillah. Jadi benar-benar bermanfaat untuk para petani bawang merah khususnya, dan ini bisa dibuat untuk tanaman horti yang lainnya. Bisa melon, bisa kacang hijau, bisa kedelai dan yang lainnya, bisa cabai juga bisa. Jadi Citropin Plus ini memang saya mulai promosikan 1 tahun terakhir ini. Sebenarnya kita sudah uji coba dari 3 tahun yang lalu, selalu kita uji coba, karena sudah pas baru kita edarkan dan ini sudah legal. Jadi aman untuk membeli Citropin Plus, sangat-sangat aman. Dan nanti akan dibuka cabang-cabangnya di berbagai kota. Oke, kita lanjutkan ke tanaman Bu Haja ini. Ini tanaman katanya umbinya kurang superdor, padahal nanti karena ini baru umur 45, umbinya pasti akan bisa super jika tanamannya tidak rebah, guys. Tidak keburu roboh. Bisa menggunakan, kita support dengan Paclobutazol, dengan contoh merek contoh apa, Cup? MC Errol. Terus apa lagi, Cup? Dan lain-lain. Jadi boleh. Gandasil boleh. Sama-sama untuk merangsang umbi. Tapi perlu diingat, ini saya tekankan, jadi tidak semuanya yang banyak itu bagus. Kata Mas Gusman, di Paklo bagus, terus kita kasih banyak nanti bisa besar. Tidak. Ya, pikiran saya juga gitu.
Digawe sing akeh ae kok cek nang wedi. Intinya itu tujuannya untuk membantu perangsangan pengumbian. Jadi tidak dibutuhkan banyak. Kalau memakai paklut jangan lebih dari 10 mili atau 10 gram. Jika melebihi itu maka tanaman akan menua sebelum waktunya. Jadi jangan lebih dari 10 mili. Kalau ada yang pernah pakai 30 mili tidak apa-apa, biarkan. Tapi anjuran saya jangan lebih dari 10 mili untuk per tangki 16 liter. Begitupun dengan ganda hasil buah, penggunaannya tidak boleh lebih dari 2 sendok makan. Karena kalau terlalu banyak kita kasih, maka tanaman akan menua sebelum waktunya. Jadi itu sedikit obrolan kami karena cuaca saat ini sangat panas. Kasihan Pak Hajinya. Lagian saya juga ditunggu tamu dari Kepri, Kepulauan Riau yang sudah terbang kemarin menunggu Gusuran Bojonegoro di Probolinggo. Nanti kita akan sharing tentang budidaya tanaman bawang merah. Dan sekaligus saya juga akan sidak lahan di daerah Kecamatan Gending di Kabupaten Probolinggo. Ini sudah ditunggu, jadi saya mohon maaf nanti habis ini saya langsung undur diri Pak Haji karena sudah ditunggu banyak petani. Dari Probolinggo kita akan lanjut ke Situbondo, kita lanjut Bondowoso, insya Allah habis Bondowoso kita baru kembali ke Bojonegoro. Untuk Malang, Pasuruan dan Banyuwangi tunggu episode selanjutnya karena memang waktu kita terbatas. Terima kasih untuk Bu Haja atas sambutannya. Tadi kita sudah diajak makan-makan yang lauknya tidak bisa dihitung dengan jari. Terima kasih Mas ya, sudah diterima baik. Ini Pajeng sudah pernah ketemu kemarin ya Mas ya. Jadi ini untuk yang kesekian kalinya kita ketemu. Dan Pak Haji terima kasih banyak. Semoga persaudaraan ini, kekeluargaan ini selalu berlanjut dan berkah barokah. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto, berikut Bu Hajah Lili Ismaniah. Ini benar-benar seneng, saya itu seneng semangatnya. Saya seneng semangatnya. Dan untuk Pak Haji Sahdana, berikut Mas siapa? Rianto. Mas Rianto yang menjaga ya dan yang merawat tanaman ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.